chapter 247 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Jamuan, di mana pertarungan antara Nagumo melawan Oki telah sampai pada puncaknya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, ada apa dengan pertarungan penentuan hidup mati ini sampai mereka mempertaruhkan nyawa? Masih dengan kepanikan yang terjadi di kasino setelah kapal wisata menabrak masuk ke dalamnya, di mana waktu serasa berhenti di hadapan mesin pachinko dan roulette. Namun Nagumo mendarat di atas meja poker. Hal itu membuat Oki dengan cepat mengangkat naginatanya dan menebas meja poker sampai terbelah menjadi dua bagian. Menariknya, saat Nagumo masih berada di udara, dia sudah meraih kartu 4 hati yang berhamburan dan langsung melemparkannya tepat di pundak Oki. Naas bagi Oki yang pundaknya kini berdarah minasan. Tapi Oki masih tetap fokus menatap Nagumo yang mulai mengeluarkan senjatanya, di mana mereka berdua mulai saling memblokir serangan masing-masing. Ketika kekuatan terasa imbang, Nagumo memilih melompat ke belakang dengan cara salto minasan. Wah, lincah sekali ya. Namun Nagumo telah masuk ke kerumunan orang-orang di kasino. Bisa diperhatikan, mukanya orang-orang di kasino ini kayak belum selesai digambar loh. Hanya NPC di depan saja yang mukanya rapi. Selebihnya, gambar mukanya masih sangat kasar. Mudah-mudahan Yuto Suzuki Sensei sehat-sehat ya. Amin. Agak trauma sama gambar kasar seperti ini, mengingat Jujutsu Kaisen dulunya juga seperti itu. Lalu Oki langsung paham apa yang coba Nagumo lakukan ketika Nagumo mulai menutupi wajahnya dengan telapak tangannya. Di sini Oki terus bersiaga sambil terus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa-bisanya para NPC ini tidak pergi menjauh dari Nagumo dan Oki yang sedang bertarung itu ya. Mereka terlalu dekat dari bahaya loh. Oki pun memperhatikan satu persatu wajah orang di sekitarnya, lalu berpikir, kalau itu memang penyamaran, kecepatannya benar-benar mengesankan. Dan inilah dia, seorang perempuan yang tiba-tiba datang dari belakang Oki untuk menyerangnya menggunakan senjata tajam. Untung saja, Oki segera berbalik dan menahan serangan tersebut. Menurutnya, Nagumo masih sama seperti dulu, hanya mengandalkan bakat tanpa maju dan menyerang dengan ganas. Terlebih lagi, sejak rekan Nagumo, yaitu Sakamoto pensiun dari dunia pembunuhan, Oki tidak lagi melihat Nagumo bertarung dengan sungguh-sungguh. Sekarang, Nagumo yang menyamar menjadi perempuan tadi sudah kembali ke wujud aslinya minasan. Dia menimpali bahwa itu tidak ada hubungannya, membuat Oki merasa sungguh disayangkan. Dengan cara seperti ini, bahkan bakat langka pun tidak akan mencapai batas maksimalnya. Karena keterampilan yang tidak diasah akan layu. Mendengar itu, ekspresi wajah Nagumo yang kocak berubah menjadi serius. Namun Oki segera memencet fungsi lain dari naginatanya yang langsung mengeluarkan angin kencang yang memutar sehingga menambah energi pada serangan Oki yang mampu menghancurkan senjata tajam Nagumo sekaligus menghancurkan dinding bangunan di belakang mereka minasan. Wah, gokil! Nagumo pun mulai kena mental. Dia sangat terkejut karena Oki mampu menguatkan kekuatannya dengan putaran. Oki melanjutkan perkataannya, meski menyakitkan baginya untuk mematahkan senjata yang telah lama hidup dan menyatu dengan pemiliknya. Namun, jika Nagumo berniat meremehkan pertarungan ini, maka Oki tidak akan menahan diri. Sekali lagi, Oki menyerang menggunakan naginatanya, tetapi ditangkis oleh sabit milik Nagumo. Oki sadar kalau senjata Nagumo sudah patah untuk kedua kalinya. Nagumo lantas mengomel, "Astaga, baru saja aku perbaiki." Tapi siapa sangka Nagumo masih memiliki senjata tersembunyi lain, yaitu tali yang ada di belakang senjatanya seolah pin granat. Keduanya pun saling menatap dengan tajam sebelum akhirnya Nagumo menarik tali pin itu dengan keras dan bom asap pun menyebar menutupi mereka berdua. Dalam pandangan yang tertutup oleh asap,
Nagumo merengsek masuk mendekati Oki untuk menebas lehernya menggunakan senjata tajamnya. Namun, betapa terkejutnya Nagumo yang gerakan tangannya terhenti minasan. Oki pun mengatakan bahwa Nagumo telah menarik bilah tersembunyi. Tapi selama Oki bisa mengamati gerakan tangan Nagumo, maka ini mudah untuk dihadapi. Ternyata, Oki mampu menahan serangan Nagumo tadi yang mengincar lehernya dan justru kembali menghancurkan senjata Nagumo lagi. Bahkan, Nagumo lah yang terluka di sini minasan. Tubuhnya mendapatkan sayatan menyamping dari tebasan Naginata milik Oki. Adapun bilah senjata tajam Nagumo sudah terlempar jauh. Nagumo yang terluka mendengar ucapan Oki yang unggul bahwa ini percuma. Senjata Nagumo sudah hancur dan Nagumo sudah tidak punya cara lagi untuk bertarung. Oki pun bersiap menancapkan bilah Naginatanya dan berkata, "Selesai sudah urusanmu, Nagumo." Dengan kondisi kritis seperti itu, Nagumo justru merasa aneh karena dia justru mengingat Sakamoto. Nagumo bertanya-tanya, "Kenapa baru sekarang aku mengingatnya?" Ternyata yang Nagumo ingat adalah Sakamoto versi Tombom yang sedang membaca koran dan mengatakan padanya, "Hanya segini saja kemampuanmu." Dan inilah dia aksi keren dari Nagumo di mana dia mampu menahan bilah tajam Naginata milik Oki hanya dengan tangan kosong saja. Nagumo di sini memiliki ekspresi sangat menyeramkan sehingga Oki terkejut melihatnya. Nagumo mulai tersenyum tipis meskipun darah menetes keluar dari mulutnya, mengatakan, "Ini belum berakhir." Tapi Oki tidak tinggal diam. Dia segera menyerang Nagumo dengan mengatakan bahwa perlawanan Nagumo itu sia-sia. Nagumo pun mulai mengayunkan tangannya sehingga Oki yang terus memperhatikan gerakan tangan Nagumo terkejut dan menghentikan sejenak serangannya. Oki tidak menyangka kalau si bajingan Nagumo masih punya senjata. Tapi siapa sangka senjata yang dikhawatirkan oleh Oki itu hanyalah tangan kosong yang meninju bagian dagu sampai leher Oki minasan. Dengan kata lain, Oki tertipu oleh trik murahan Nagumo. Gila! Kalau diperhatikan dengan seksama, di sini leher Oki sampai berdarah dan Nagumo bisa menghindari Naginata yang nyaris ditancapkan di perutnya. Kemudian, Oki yang berdarah akhirnya tahu bahwa ayunan ke arah penanda itu hanyalah pengalih perhatian. Oki sangat terkejut menyadari jika sekarang di dadanya tertancap bilah tajam Nagumo yang sudah terlempar sebelumnya dan terhubung sampai ke dinding. Di tengah kondisi seperti ini, Oki masih sempat menganalisis bahwa pecahan bilah tersembunyi yang tertancap di dinding ini dan pukulan tadi, apakah keduanya bagian dari rencana Nagumo? Nagumo yang juga menahan sakit menjelaskan, untuk bertahan hidup dibutuhkan kelicikan dan tipu daya. Lalu sekarang hanya itu yang tersisa bagi Nagumo. Kita pun diperlihatkan tangan Nagumo yang berdarah serta Oki yang menyebut ini menarik. Tampaknya Nagumo masih mampu bertarung dengan serius. Nagumo menjawab bahwa kemampuannya itu beragam seperti yang Oki bisa lihat. Sepertinya prosesnya begini minasan. Nagumo dengan sengaja meninju Oki ke arah bilah pedangnya yang tadi terlempar dan telah tertancap di dinding lebih dulu. Jadi, Nagumo memang merencanakan untuk mengarahkan dan mendorong tubuh Oki sampai terkena bilah itu di dinding. Nah, tiba-tiba random lagi minasan. Ada nota pembayaran yang diambil oleh Nagumo dari tubuh Oki yang sudah ambruk. Kemudian Nagumo berjalan tanpa memandangi Oki lagi sambil mengatakan, "Aku yang akan membayar kopi ini." Artinya mereka belum sempat membayar tagihan kopinya di kafe, padahal itu sudah berlalu 25 chapter alias 6 bulan lebih. Namun Nagumo sangat terkejut ketika Oki memegangi pundak Nagumo. Dia tidak menyangka kalau Oki masih mampu bergerak meski dengan luka sebesar itu. Dan siapapun pasti tidak akan menduga kalau Oki yang sekarat ini bukannya menyerang Nagumo, melainkan datang merebut nota pembayaran kopi itu. Oki yang sudah sekarat masih bisa berlagak keren dengan mengatakan, "Aku tidak akan membebankan tagihan pada bawahanku."
Lantas, Oki pun ambruk seketika minasan. Nagumo pun menatap Oki dengan perasaan haru sambil mengatakan, "Kerja bagus, Oki-san." Tertulis pada panel akhir, penutup mematikan. Dan chapter 247 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, ampun deh sama pertarungan kali ini. Terlihat jelas bahwa Oki sebenarnya sangat sayang dengan Nagumo. Hanya saja, Oki juga perlu melakukan caranya sendiri untuk melindungi dunia pembunuh bayaran yang jumlah pekerjanya kian berkurang. Terlebih lagi, pekerja yang memiliki kemampuan tajam seperti Osaragi, Shishiba, dan Nagumo. Meskipun begitu, Nagumo juga sudah membicarakan semuanya, berusaha membujuk Oki terlebih dulu. Tapi pandangan mereka tidak lagi sama, sampai harus memilih jalan terakhir, yaitu saling bertarung. Apakah dengan ini Oki sudah mati minasan? Ataukah masih bisa tertolong? Apakah Nagumo memiliki kesempatan untuk ikut bertarung juga dengan Uzuki? Misalnya, Nagumo melihat sendiri bagaimana Uzuki berpura-pura lagi berperan menjadi sahabatnya yaitu Rion Akao. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.